Assalamualaikum guys, halo YouTube Ingat dari sekian bikin video. Welcome back to my channel Faris Al-Farisi. Saya udah kelihatan good looking belum guys? Ini udah haircutnya udah rapi, terus bajunya juga kemeja gitu ya. Udah good looking atau masih kurang guys ini guys? Oke, kembali lagi di acara talkshow kita. Kali ini kita akan membahas mengenai suatu hal yang menjadi trending topik, menjadi pembahasan di mana saja. Dan saya sebagai seorang muslim dan saya sebagai seorang pemuda yang good looking, saya akan menjawab pertanyaan netizen yang muncul di beberapa sosial media saya. Kenapa kita harus good looking? Good looking and looking good, maybe there is just the same. Jadi di sini kali ini kita akan bahas tuntas kenapa seorang muslim, apalagi seorang pemuda itu harus good looking atau berpenampilan bagus, baik dan semacamnya, bersih. Seperti itu. Kenapa? Karena di agama kita, di ajaran Islam sangat menghargai dan sangat memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan kebersihan, keindahan, penampilan dan semacamnya. Yang pertama, kebersihan. Kebersihan itu adalah sebagian dari iman, atau huru satorul iman. Jadi kebersihan itu adalah sebagian dari iman seorang muslim. Apabila seorang muslim itu tidak bersih, tidak rajin menjaga kebersihan, entah kebersihan yang looking, yang kelihatan kayak gitu, dan kebersihan lingkungan sekitar, seperti halnya membuang sampah sembarangan atau membuang sampah pada tempatnya. Jadi kita akan bahas satu persatu dan kita akan kupas tuntas dari kata good looking tersebut. Jadi good looking atau berpenampilan bagus itu ada beberapa faktor pendukungnya seperti kebersihan, keindahan, kerapian, dan sebagainya. Nah, kita akan bahas satu persatu, kita akan kupas tuntas masalah ini. Kenapa? Karena kita seorang muslim harus mengetahui apa yang kita bahas. Seperti itu. Kita nggak boleh sembarangan asal komen atau asal apa seperti itu. Jadi good looking itu sebenarnya adalah sebuah ciri khas yang dimiliki oleh setiap orang Islam. Kenapa? Karena di dalam ajaran Islam selalu mengajarkan mengenai sebuah kebersihan, keindahan, kerapian, semacam itu. Memang seharusnya atau fitrahnya itu memang seharusnya itu good looking. Kita seorang muslim, seorang Islam, seorang pemuda yang berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah ini memang diajarkan, atau ketika kita mencontoh suri dan Rasulullah dan para sahabatnya itu, kita memang seharusnya kita itu memang good looking. Kenapa? Ya itulah ciri-ciri kita gitu. Ciri-ciri orang-orang yang dicelup dengan Al-Quran dan Sunnah, gitu. Dicelup dengan agama. Sibaqatullahi wa man ahsanu minallahi sibaqah. Jadi kita itu udah dicelup dengan celupan agama, dan itu membuat karakter kita itu tampak indah gitu. Jadi dalam suatu hadis juga disampaikan, innallaha jamilun yuhibbul jamala gitu. Allah itu suka keindahan, Allah itu indah dan menyukai keindahan. Bayangkan saja bila seluruh umat Islam itu mengamalkannya. Jadi tidak hanya apa yang terlihat atau good looking tadi, tidak hanya yang terlihat pada dirinya saja yang indah. Kenapa? Bisa jadi setiap apa yang dilakukan, setiap yang diucapkan itu sebuah keindahan. Lingkungan di sekitarnya yang dikelola atau yang diurus atau yang berada di sekitarnya itu juga akan ikut indah. Kenapa? Orang Islam itu dianjurkan untuk keindahan. Kenapa kok orang Islam di rumahnya, kenapa mereka harus repot-repot menghias, terus dikasih tanaman, banyak tanaman. Setelah itu kenapa mereka suka pakaian-pakaian yang rapi, terus wangi, semacamnya. Karena itulah ajaran kita, itulah fitrah kita gitu. Fitrahnya kita itu sebagai orang-orang yang indah, karena Allah sendiri itu indah dan menyukai keindahan. Nah, mungkin di sini masih banyak yang bertanya, Mas, saya suka nggak pede, saya kurang ganteng. Mas, saya suka nggak pede, saya kurang cantik. Itu salah besar guys. Jadi dengan menyebut nama Allah yang telah menyempurnakan penciptaanmu, maka baguskanlah akhlakku. Jadi
di dalam doa bercermin ini kita diajarkan bahwasanya kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sudah dalam bentuk yang sempurna gitu. Jadi kita udah good looking sedari kita gitu. Kenapa kalau kita nggak pede terus ada yang bilang kita jelek lah atau gimana lah seperti itu? Itu karena kesalahan kita sendiri. Dalam doa bercermin itu kita diajarkan bahwasanya Allah telah menciptakan kita dalam bentuk yang sempurna, bentuk yang udah baik, bentuk yang udah ganteng, bentuk yang udah cantik. Nah, salahnya kenapa kok orang dapat dibilang kurang cantik atau kurang ganteng atau dirinya yang merasa seperti itu? Kenapa? Ya karena kembalikan ke dirinya masing-masing. Yang salah itu bukan Allah tapi individunya. Allah udah menciptakan kita dengan sebaik-baiknya. Jadi di sini nggak boleh ada yang istilahnya merasa kurang pede atau kurang nyaman atau merasa aku kurang ganteng atau kurang cantik semacam itu. Tidak boleh guys sebenarnya, karena dari dalam doa bercermin ini tadi kita diajarkan bahwasanya Allahumma kama hasanta khalqi fa ahsin khuluqi. Sebagaimana engkau telah memperbagus penciptaanmu, maka baguskanlah akhlakku. Di sini yang menjadi PR itu akhlak guys. Kita ini secara looking gitu ya, looking like itu kita udah terlihat seperti seindah penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menciptakan kita semuanya dengan bentuk yang cantik, bentuk yang ganteng. Kalau secara looking like itu kita udah ganteng, udah cantik, tinggal akhlak kita gitu. Akhlak kita ini baik enggak? Akhlak kita ini cantik enggak? Kayak gitu. Oke, untuk lebih jelasnya saya akan berusaha menuliskan agar lebih mudah dipahami. Let's see. Oke, jadi kita akan membahasnya satu persatu biar lebih jelas, biar penonton lebih nyaman melihatnya dan lebih mudah menangkap sekaligus menghafalkan dan mencerna apa yang saya sampaikan. Oke, jadi kita akan membahas dari kata good looking terlebih dahulu. Jadi good looking ini mengambil dari bahasa Inggris yang good itu baik, bagus, looking itu terlihat atau kelihatan baik dan bagus. Otomatis kata ini menunjukkan bahwasannya good looking itu terlihat nyaman dilihat seorang yang berislam, beriman dan bertakwa seperti kita dan mengamalkannya. Otomatis kita ini harus terlihat good looking. Itu kita buat kesepakatan sebelum kita mulai lebih lanjut bahwasanya good looking itu adalah fitrah kita bersama. Dari kedua poin tersebut dapat kita ambil, kita tidak perlu panjang lebar, kita langsung saja ke intinya. Jadi kita nanti akan look like, setelah itu hati dan pikiran, perbuatan. Nah, kita mulai bahas yang dari yang paling atas. Setelah kita sepakat bahwasannya itu adalah fitrah kita sebagai seorang muslim, kita harus berpenampilan nyaman dilihat, berpenampilan bersih, rapi, sopan, bertutur kata yang baik, semacam itu. Kita akan membahas lebih lanjut mengenai bersih. Jadi bersih ini adalah sebagian dari iman. Kita sepakat dan kita udah tahu sejak kecil. Kita udah diajarkan, udah ditanamkan sejak kecil bahwasanya kebersihan itu sebagian dari iman. Intinya, setiap orang yang mengaku beriman, bertakwa dan beramal soleh otomatis harus menjaga kebersihan. Kebersihan yang dari look like. Look like itu dari yang terlihat pada dirinya. Jadi setiap muslim itu harus senantiasa menjaga kebersihan dirinya dari yang namanya mandi, gosok gigi, rajin sampoan, rajin potong kuku, rajin potong rambut. Kalau punya jenggot ya jenggotnya rapi, kalau punya brewok ya brewoknya rapi, semacam itu. Juga dari segi berpakaiannya, berpakaian yang rapi dan sopan. Jadi misalnya dari segi look like ini saja kita udah fix gitu ya, kita udah mengamalkannya. Dari segi bersih, setelah itu ditarik ke look like, itu kita udah mengamalkannya. Otomatis ketika kita terjun ke dunia luar bahwasanya kita ini seorang muslim, kita harus bangga menunjukkan bahwasanya kita seorang muslim ini memang good looking, atau memang kita itu nyaman dilihat, memang kita itu menjaga kebersihan, karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Ketika kita berjalan ke masjid, kita berpakaian rapi, memakai izar yang rapi, memakai peci, memakai baju yang rapi juga, berbau wangi, otomatis secara tidak langsung apa yang kita lakukan itu menunjukkan bahwasanya kita ini seorang muslim. Dan ketika kita menunjukkan bahwasanya kita adalah seorang muslim, itu dapat menjadi peluang dakwah. Selanjutnya yaitu bersih secara hati dan pikiran. Jadi seorang muslim itu bersih hatinya dan bersih pikirannya. Kita tidak mudah berprasangka buruk, kita selalu berhusnuzon pada situasi yang dihadapkan pada diri kita.
kita selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita selalu berprasangka baik kepada sesama manusia dan kepada apapun yang terjadi pada diri kita. Bahkan dalam suatu hadis itu pernah disampaikan bahwasanya sungguh menakjubkan sekali orang muslim itu ketika dia diuji maka dia bersabar. Dan ketika ia diberi nikmat, maka ia akan bersyukur. Dan itulah kita, bersih secara hati dan pikiran. Yang berikutnya yaitu kita harus bersih secara perbuatan. Jadi perbuatan kita, tingkah laku kita, akhlak, attitude kita dalam kegiatan sehari-hari kita itu harus bersih. Bersihnya bersih dari apa? Bersih dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama kita. Ketika kita menjadi seorang guru, maka kita menjadi seorang guru yang bersih. Kita benar-benar menjadi seorang pendidik yang mendidik dengan hati, tidak pernah berkorupsi waktu, menjadi seorang yang amanah. Ketika kita menjadi seorang pedagang, kita menjadi seorang pedagang yang jujur, yang berkata apa adanya, yang dalam jual beli itu tidak hanya mencari keuntungan semata, melainkan mencari keberkahannya dengan cara mencontoh suri tauladan Rasulullah. Ketika kita menjadi pejabat negara, kita juga menjadi pejabat yang amanah. Kita menjadi seorang muslim itu adalah orang yang mudah diatur dan taat aturan. Dan ketika kita diposisikan menjadi seorang pemimpin, kita menjadi pemimpin yang baik, pemimpin yang amanah, pemimpin yang toleran, pemimpin yang tidak hanya memberi contoh namun juga menjadi contoh. Dalam hadis yang lain, al-haya'u minal iman. Kita harus malu ketika kita berbuat di luar ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita berbuat sesuatu hal yang itu tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala, itu kita harus malu.